Hai guys, ketemu lagi guys sama Mbok D. Kali ini Mbok D tidak mukbang atau tidak makan guys. Mbok D mau cerita sesuatu dan ini cukup penting diketahui gitu ya guys ya. Ini jatuhnya di Jerman hari Sabtu. Ya. Hari Sabtu Mbok D dapat surat dari Mbok D nggak bisa kasih lihat semuanya guys. Di sini ada tulisan tunggu guys Mbok D supaya nggak kelihatan kota dan alamat. Yang penting di sini ada tulisan namanya Amgericht. Amgericht itu pengadilan guys. Karena ini ada alamatnya guys, Mbok D tutup gitu loh. Ya. Jadi pengadilan. Pengadilan ini pengadilan untuk perceraian guys. Jadi perceraian Mbok D itu sebenarnya sudah berjalan 4 tahun ya guys. Tapi ternyata baru saat ini Mbok D dapat surat dan Mbok D nggak bisa buka semuanya guys karena ini di sini banyak tulisan-tulisan dan juga ada alamatnya mantan juga gitu ya. Jadi kelihatannya tulisannya sedikit gini guys, tapi ini banyak sekali maknanya gitu ya. Ini alamatnya aku tutup guys. Jadi perceraian itu sangat luar biasa guys. Perceraian kita itu memang bertele-tele guys ya. Jadi karena mantan sendiri itu aslinya tidak mau bercerai. Tapi karena semuanya itu sudah terlanjur guys. Jadi untuk kita berdua tuh sudah terlanjur. Jadi ya tidak ada penyesalan sih guys. Penyesalan mungkin ada, tapi itu tidak mungkin akan dikembalikan karena kesalahan ada di kita berdua. Kan ada pepatah mengatakan, tepuk tangan cuma... Ini bajunya Mbok D bukan robet guys. Memang modelnya begini. Jadi nanti dibilang ngevlog nganggo baju rawek-rawek, enggak guys, ini modelnya emang begini ya. Jadi boleh kembali ke tema perceraian. Ini perceraian ini di sini sangat ngembulat dan bertele-tele guys ya. Sebenarnya 4 tahun Mbok D sudah bercerai. Tapi ternyata tuh sampai saat ini tulisannya di sini ya guys ya, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, aku masih ada kesempatan, ini teorinya guys ya, tapi nggak mungkin dilakukan gitu. Teorinya di sini aku dan mantan masih ada kesempatan yang terakhir, maksudnya kesempatan yang terakhir kalau kita masih mau kembali gitu ya. Mbok D memang baca ini ada agak sedikit gimana gitu ya. Untuk Pak Le ini sangat apa ya, kayak pukulan yang luar biasa gitu, karena Pak Le tidak mau melihat nama ini cemburu guys. Cemburu. Nah jadi maksudnya Pak Le itu tadi dia ngeliat tuh udah geram gitu guys, jadi pengen dirobek-robek. Tapi Mbok D bilang ini surat yang sangat penting sekali, bahkan ini mengatakan bahwa sampai perceraian mula ini dari pengacara. Jadi gini guys, pengacara kan mengajukan segala sesuatu dari Mbok D karena Mbok D pakai pengacara gitu guys ya. Lalu pengacara ini yang ngatur semuanya guys. Jadi kita data-data apapun itu diminta, dari gaji berapa kita berdua,
kehidupan berapa sebulan itu semua harus kita tulis di sini. Maksudnya dikasih sama pengacara. Lalu pengacara mengajukan ke pengadilan gitu kan. Karena semua itu juga biaya guys ya. Nah, Mbok De itu sudah lupa sebenarnya mengenai perceraian ini guys. Jadi karena terakhir itu Mbok De sudah dapat surat bahwa perceraian sudah sah, aku sudah menjadi janda dan memang sudah cerai gitu ya. Tapi ternyata di sini tertulisnya, yang Mbok De pengen ngasih lihat sih guys, tapi tulisannya kecil ya. Jadi dia di sini cuma tertulis, Anda masih ada kesempatan yang terakhir untuk kembali ke mantan. Jadi Mbok De itu ketawa gitu ya. Maksudnya ini secara hukum, nggak tahu ya guys hukum apa ya. Ini hukum ya karena dari pengadilan. Mbok De sendiri juga baru tahu gitu loh. Ada apa kesempatan yang terakhir gitu. Jadi kalau mau kembali lagi semuanya akan ditarik bahwa kita bisa menjadi suami istri. Tapi kan ini Mbok De sudah menikah lagi ya. Jadi maka dari itu Mbok De kan tertawa dan tertawa dan sebenarnya Mbok De tidak pengen tahu gitu ya. Karena Mbok De sebenarnya sudah melupakan semuanya. Yang sudah terjadi ya sudah terjadi gitu kan. Nah ini kok malah dapat surat seperti ini gitu guys. Oke, jadi lalu Mbok De ini banyak berpikir gitu guys ya. Ternyata di sini perceraian itu lebih parah daripada pernikahan. Terus ini ya itu guys, jadi mengenai biaya bahwa akan dicek semuanya berapa kita dapat gaji atau berapa kita punya bayaran tiap bulan gitu. Nah itu akan dirinci semuanya. Memang Mbok De belum bayar satu peser pun guys dari perceraian itu gitu kan. Karena Mbok De pikir udah selesai, Mbok De udah dapat suratnya semuanya gitu ya. Kan Mbok De kurang teliti ya, jadi Mbok De belum baca semuanya. Cuma Mbok De pikir tuh pasti Mbok De emang nggak bayar gitu kan. Ya di sini sebenarnya gini guys, ini semuanya ada surat-surat apa ya, yang maksudnya menunjukkan kalau gaji kita di bawah titik-titik di sini, artinya Mbok De bisa bayar tapi dicicil dan tidak banyak gitu ya, tiap bulan mungkin 10 euro gitu ya ditulis guys. Nah, jadi di sini maksudnya kalau Mbok De nggak mampu gitu ya untuk bayar sekaligus, itu di sini bisa dicicil guys. Jadi perceraian pun bisa dicicil. Jadi di sini Mbok De, yang namanya Mbok De pertama kali bercerai guys. Jadi belum tahu kan, memang Mbok De kawin cerai kan nggak juga. Ini buat Mbok De sangat baru sekali dan buat Mbok De sesuatu pelajaran yang luar biasa gitu guys ya. Aku nggak tahu karena di Indonesia itu seperti apa, karena Mbok De belum pernah nikah di Indonesia. Sekali Mbok De nikah di sini guys, di Jerman. Dan sama orang Jerman gitu kan. Jadi Mbok De tidak tahu peraturan di Indonesia apakah seperti ini gitu guys. Maaf ya, keselak. Jadi Mbok De ini nggak habis pikir gitu loh, apa perceraian ternyata begitu lama prosesnya. Walaupun secara surat itu Mbok De sudah sah dari 4 tahun yang lalu gitu kan. Tapi ternyata di sini Mbok De juga lupa bahwa Mbok De itu belum bayar gitu kan. Nah ini guys, jadi mengenai pembayaran itu Mbok De akan dikasih tahu. Dan kalau Mbok De gajinya sama Pak Ale itu di bawah yang mereka tentukan gitu, bukan mereka, maksudnya pengadilan tentukan. Umpamanya taruhlah sebulan tuh
melebihi dari 5.000 gitu ya, 5.000 euro. Nah itu baru suruh bayar. Selama kita di bawah 5.000 euro, itu ternyata bisa kemungkinan aku akan dibebaskan dari biaya ini gitu. Artinya pemerintah yang bayar guys. Karena di Jerman itu di bawah 5.000, termasuk kita tuh pendapatan minimal ya. Jadi ada tulisannya di sini. Kalau Bode sama Pak Alek di bawah 5.000 berdua ini, itu ada kemungkinan Bode lolos nggak bayar. Tapi itu kalau nanti akan dicek, melebihi dari 5.000 itu gaji bersih guys. Jadi Mbak Yuli harus bayar, tapi bisa dicicil guys. Bisa dicicil setiap bulan 10 euro minimal. Jadi tidak masalah gitu ya. Dan biaya perceraian itu sebanyak 10.999, 11.000 guys. Tinggal 1 sen lagi ya. Nah inilah ternyata perceraian itu di sini sangat mahal sekali guys. Nah biaya untuk 10.999 ini hanya untuk satu orang aja guys, untuk Mbok dia aja. Untuk mantanku beda lagi juga guys, maksudnya sama gitu ya, sama dapatnya, cuma kalau dilihat dari gaji beliau dan beliau ada rumah itu beda lagi guys ya. Jadi bisa juga bahwa mantanku bayar tapi sama posisi yang sama, bisa dicicil juga, nggak harus langsung gitu guys ya. Jadi disinilah yang Mbok D tidak habis pikir. Ternyata perceraian tuh begitu lama dan masih ditulis kalau Anda mau, ini kesempatan yang terakhir, Anda bisa kembali ke mantan gitu ya. Mbak dia tuh baca tersenyum-senyum. Tapi untuk Pak Alek ini salah satu pukulan gitu loh, karena mana mungkin gitu loh, karena kan aku sudah dinikahin, masa aku mau kembali sama mantan. Tapi ini kayak gini guys, jadi di sini nih peraturan birokrasi itu guys, itu di sini memang sangat berlaku sekali. Ini hanya teori ya, hanya teori saja. Nggak mungkin gitu loh kita tuh masa Mbok mau kembali ya, kecuali memang Tuhan mengizinkan dan aku nggak tahu bagaimana caranya, itu aku nggak bisa mengelak lagi gitu. Tapi dengan pikiran yang waras dan normal, itu ya nggak mungkin lah guys, karena aku sudah menikah lagi ya. Walaupun mantan itu belum menikah, tapi kan itu haknya beliau sendiri. Memang beliau dulu pernah punya harapan bahwa aku pergi dari rumah, bercerai, pasti aku nggak lama lagi akan kembali kepadanya gitu guys. Itu menurut penilaiannya ya. Karena menurut mantanku, lah kamu tuh nggak pernah hidup sendiri katanya. Nggak mungkin kamu tuh bisa gitu loh hidup sendiri. Tapi ya itu tadi guys, Mbok D itu orang yang suka berjuang ya. Perjuangan Mbok D itu sangat berat sekali ya. Jadi dari kecil maksudku, Mbok D ini manusia pejuang guys. Jadi Mbok D ini suka berjuang. Apapun yang Mbok D harus hadapi, Mbok D hadapi gitu ya. Dan Mbok D tidak pernah mundur sebelum berhasil ya. Jadi Mbok D ini jiwa pejuang ya. Maka dari itu Mbok D ya contohnya aja Mbok D walaupun berat pernikahan itu, Mbok D menjalani sampai 26 tahun ya, mau 27 tahun. Itu kalau Mbok D bukan jiwa pejuang, sudah lama rontok guys. Sehingga korbannya tuh anak-anak ya. Tapi Mbok D di sini pejuang ya. Nah maka dari itu setelah perceraian itu Mbok D menjadi seorang janda. Mbok D pun pantang menyerah juga, karena Mbok D pemikirannya begini,
kalau Mbok De kembali, ini jadi mengenai harga diri ya guys ya. Jadi bukan hanya kita pisahkan antara agama dan kepercayaan ya. Jadi Mbok De nggak mungkin gitu kembali sama mantan, karena buat Mbok De itu salah satu gimana ya, kita sudah pisah dan Mbok De itu punya harga diri, dan Mbok De sudah dari tadi Mbok De sebutkan jiwa pejuang. Mbok De pun di sini harus berjuang walaupun Mbok De sendiri gitu ya. Tapi Tuhan itu maha adil. Toh buktinya Mbok De dikasih jodoh lagi walaupun jauh lebih mudah gitu ya. Kembali lagi di sini, umur itu bukan satu patokan. Karena kita di sini kita tuh bebas dengan siapapun kita bersatu gitu guys ya, atau kita dijodohkan. Jadi kita tidak bisa menghelak bahwa ini salah atau itu salah. Mbok De hanya berjalan mengikuti arus. Tapi untuk kembali ke mantan memang Mbok De rasa gengsi itu ada. Walaupun Mbok De menjanda sempat susah dan lain-lain, Mbok De demi gengsinya Mbok De tidak mungkin kembali gitu, kecuali Tuhan sendiri yang menyatukan gitu ya. Mohon maaf guys, ini jadi panjang ceritanya. Ini jadi perceraian Mbok De gitu yang begitu dahsyat ya. Jadi ini sebenarnya perceraian Mbok De itu masalahnya karena emosi guys. Jadi emosi kita tuh meluap-luap kedua belah pihak. Akhirnya terjadilah perceraian yang dahsyat ini ya. Yang tadinya cinta jadi kebencian itu timbul gitu. Nah jadi ini Mbok De hanya cerita aja guys. Penyesalan mungkin ada, tapi tidak mungkin itu akan dikembalikan gitu loh. Duh. Jadi Mbok De ini hanya cerita saja betapa Mbok De gimana ya, walaupun keadaan susah, demi gengsinya kita berdua juga sih. Maka dari itu guys, Mbok De kasih tip. Kadang-kadang kita ini entah karena harga diri atau entah karena gimana, gara-gara gengsi itu kita bisa hancur babak belur guys. Maka dari itu Mbok De cuma bisa sedikit di sini mengingatkan, kadang-kadang kita tuh ego kita tuh harus diturunkan guys. Karena kadang-kadang gara-gara ego itu guys, kita bisa rugi ya, bisa fatal gitu ya. Nah ini salah satu dulu Mbok De sama mantan, itu ego kita sangat besar sekali. Jadi Mbok De egonya gengsi gitu ya. Begitu pula juga mantan. Maka dari itu kan mantan juga andil kesalahan di sini. Jadi bukan hanya Mbok De saja, Mbok De emosi, mantan pun emosi gitu. Jadi ini kedua belah pihak. Jadi kalau dibilang yang salah atau mantan atau Mbok De, tidak bisa. Jadi kedua belah pihak itu Mbok De emosi, mantan pun emosi. Lalu ada tindakan-tindakan yang Mbok De inginkan dari mantan, terjadilah di situ. Jadi ceritanya Mbok De itu hanya digeretak gitu sama mantan ya. Digeretak pakai hitam di atas putih guys ya. Dan geretakannya itu, jadi kalau orang Jerman tuh begini guys kata-katanya. Kita pisah ranjang aja, kamu cari rumah, nanti aku biayai gitu loh. Nah, karena Mbok De itu saking emosinya guys. Emosi Mbok De itu meluap-luap sampai kayak lautan api gitu ya. Jadi karena Mbok De baca sampai tanggal sekian tak kasih kesempatan kamu cari rumah, biaya dijamin semua gitu. Karena kita setiap hari berantem terus, lebih baik kita tuh
pisah gitu kan. Padahal di rumah situ kita sebenarnya udah pisah sih guys. Tapi kan kalau tiap hari ketemu itu bisa emosi terus gitu kan. Nah, akhirnya mantanku tuh ngambil tindakan seperti itu. Aku pulang kerja guys, itu dapat surat besar sekali gitu kan. Buat dia baca. Mungkin juga karena bahasa juga. Buat dia tuh baca karena emosi. Sebenarnya tidak seperti apa yang aku ngerti gitu kan. Lalu Mbok De emosi menggebu-gebu. Hari itu juga Mbok De minta cerai ya. Mbok De bilang, daripada kamu suruh aku pergi cari rumah, lebih baik kamu cerai aku aja gitu kan. Padahal maksudnya mantan ini supaya nanti tuh ada kerinduan. Kalau aku cari rumah, pisah aja gitu, maksudnya nggak harus cerai gitu loh ya. Jadi kemungkinan kalau kita tuh pisah ranjang seperti itu bisa aja nanti membaik gitu guys hubungan kita. Jadi ada kerinduan dan mungkin saling memikirkan gitu kan. Tapi kadang-kadang kita itu naif guys ya. Kita manusia tuh kadang-kadang naif karena pikiran kita tuh berbeda dengan kenyataan ya. Bahwa kalau kita tuh pisah ya. Jadi ini Bu Ade juga memperingatkan juga untuk keluarga-keluarga yang masih tentram. Janganlah coba-coba untuk hal-hal kayak gitu, tindakan kayak gitu dilakukan gitu ya. Jadi mungkin secara logisnya betul. Kalau kita pisah mungkin ada kerinduan, ada segala macam. Tapi di sini bisa kejadian fatal guys ya. Karena kalau sekali kita pisah, biasanya tuh ada juga mungkin rindu, tapi jadi ada juga kebencian, akhirnya jatuh cinta sama orang lain. Gitu kan? Oke. Kemungkinan ini terjadi seperti ini nih sangat besar sekali guys. Karena itu tadi kembali ke ego. Ya, karena Mbok dipikir gini, enak aja, jadi aku merasa kayak diusir gitu loh guys ya. Walaupun surat itu sebenarnya itu surat juga pakai ini guys, pakai pengacara, jadi dia nggak nulis sendiri, jadi dia tiba-tiba pakai pengacara. Ini yang aku marah guys, karena kenapa tidak bicara sama Mbok De secara langsung, sedangkan kita masih satu rumah gitu kan. Mbok De pulang kerja dapat surat besar gitu kan, Mbok De pikir apaan gitu ya, Mbok De baca. Ya itu guys bunyinya, bahwa Mbok De punya kesempatan sekira-kira mungkin 2 bulan gitu guys ya, atau 6 minggu gitu. Hampir 2 bulan lah. Ya itu bunyinya seperti itu. Aku kasih kesempatan bahwa kamu cari rumah bla bla bla, biaya aku biayain semuanya. Saking emosinya Mbok De bilang, jadi Mbok De pun sempat itu kebun binatang keluar semua gitu guys ya dari mulut Mbok De. Emosi guys, itu kalau emosi seperti itu, maka dari itu jangan sekali-sekali kita menyalakan api di saat orang itu lagi kepanasan gitu, yang ada kebakar ya. Jadi pada intinya Mbok De sedikit mengingatkan, kalau memang masih sama-sama cinta, keluarga ini harus diselamatkan. Tetapi kalau memang sudah nggak ada cinta, ya kalau memang mau pisah itu harus ada persetujuan kedua belah pihak. Nah ini perbuatan yang fatal ini, akhirnya di dalam perceraian situ waktu itu kita ribut dan panjang lebar, itu prosesnya 1 tahun lebih juga guys ya. Karena mantan bermaksud seperti ini, Mbok De tidak terima dan bla bla bla, itu yang bikin biaya mahal guys. Karena tiba-tiba Mbok De tidak mengenal mantan. Loh, kok jadi seperti ini gitu loh. Tapi inilah kehidupan perceraian, cinta bisa menjadi kebencian ya. Jadi di sini perceraian itu sangat luar biasa dahsyatnya, bisa mengubah segala-galanya hidup kita, positif maupun negatif guys. Ya, di sini kita berhati-hatilah selama kita masih saling mencintai, karena setiap manusia itu tidak ada yang perfect ya.
Kalau cuma kesalahan kecil-kecil gitu bicarakanlah. Jangan berlarut-larut akhirnya jadi ledakan yang luar biasa seperti yang Mbok dialami ya. Penyesalan itu ada guys. Kadang itu masa sih pernikahan hampir 27 tahun hanya kita hancurkan dalam 1 tahun gitu ya. Tapi itu tadi, kembali lagi karena kedua belah pihak ini sangat-sangat egois, fatal. Ya, walaupun mantan waktu itu setelah mendengar Mbok D menikah, memang mantan tuh apa ya, suatu pukulan yang sangat berat sekali sampai jatuh sakit gitu guys ya. Jadi Mbok D pun turut tirakat gitu ya, biar gimana pun juga Mbok D itu 26 tahun dengan beliau menikah gitu ya. Sekali lagi di sini Mbok D bukan mau kembali atau Mbok D mau meninggalkan Pak Lek gitu, enggak guys. Tetapi beliau pun ada jasa-jasa yang baik dan ingat Mbok D punya anak sama beliau ya. Jadi pasti kita pun masih ada hubungan, nggak mungkin kita tuh nggak pernah ketemu lagi gitu ya. Nah, jadi di sini ini hanya cerita guys, karena semua sudah berlalu, cuma ini yang belum, ini belum berlalu. Jadi Mbok D masih harus selesaikan dulu di pengadilan. Maksudnya selesaikan, Mbok D harus isi formula lagi, karena formulir itu kita bisa download dari komputer. Jadi mereka nggak ngirim lagi, ini cuma satu tanda aja bahwa proses gitu ya. Nah, jadi guys, di sini sudah 4 tahun perceraian, tetapi sampai sekarang belum selesai, walaupun Mbok D sudah menikah lagi gitu ya. Jadi Mbok D mau cerita di sini bahwa perceraian di Jerman itu sangat bertele-tele, nah, sangat ruwet, apalagi kalau kita tidak jujur gitu ya. Itu waduh guys, prosesnya makin lama. Jadi gini, kalau kita pakai berbelit-belit kedua belah pihak karena ada gono gini gitu ya, itu yang menang pengacara guys. Karena makin lama kita makin undur-undur, pengacara kan harus dibayar terus gitu kan. Nah, maka dari itu banyak perceraian sebenarnya sebelum bercerai itu harus dibicarakan terlebih dahulu, apakah benar apa enggak, seperti ini memang kesalahan fatal Mbok D dan mantan. Jadi kita tuh gegabah ya guys ya, jadi gegabah. Waktu Mbok D menantang, Mbok D minta cerai, dia pun bicara menantang guys, ya oke, saya cerai kamu gitu. Jadi sangkin panasnya gitu ya, walaupun di kemudian hari aku percaya guys, mantan pun menyesal dengan perbuatannya itu gitu ya. Tapi boleh dibilang semuanya itu sudah menjadi bubur, tidak bisa perbaharui lagi, kecuali memang itu mujizat terjadi dari Tuhan sendiri. Mbok D kembali atau tidak itu bukan urusan Mbok D. Yang jelas saat ini Mbok D sudah bahagia dan Mbok D sudah menikah sama Brondong gitu ya. Jadi semuanya ini Mbok D sudah relakan, semua sudah terjadi gitu guys ya. Jadi ini saat ini Mbok D harus ngisi formulir ini semuanya. Dan tadi sudah Mbok D ceritakan mengenai biaya dan lain-lain itu bisa dicicil ya. Dan Mbok D ada sangs bahwa di sini Mbok D itu kemungkinan Mbok D nggak harus bayar gitu. Jadi Mbok D ya bukan senang di penderitaan orang lain, tetapi di sini Mbok D juga harus memikirkan diri Mbok D sendiri juga gitu ya. Jadi urusan perceraian ternyata masih sampai sekarang guys, walaupun Mbok D sudah berumah tangga gitu ya. Dan aku nggak tahu guys kalau di Indonesia seperti apa. Tolong dikasih komentar guys mengenai perceraian ini, apakah sama di Indonesia juga sama, apakah ini hanya di Jerman aja atau di Eropa. Jadi yang aku ceritakan tadi kalau memang sama, tolong dikomentari di kolom komentar ya guys ya. Terima kasih guys. Nanti kalau Mbok D dapat surat lagi bahwa Mbok D lolos tidak bayar atau bayar, Mbok D akan bercerita lagi. Tapi ini
Mbok De harus selesaikan dulu formulir-formulirnya, harus diisi guys ya. Jadi Mbok De hanya cerita di sini ya, sempat terkejut aja sih Mbok De waktu menerima surat ini, karena Mbok De itu terkejutnya, loh ini kan sudah lama gitu ya, tapi ya inilah peraturan daripada Jerman. Oke guys, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan apapun perkataan yang Mbok De katakan kalau tidak berkenan atau ini hanya bullshit gitu ya guys ya. Ya mohon dimaafkan ya guys ya, ini pengalaman daripada Mbok De sendiri. Tapi kalau yang bermanfaat silahkan dijalankan. Jagailah rumah tangga kita, jangan sampai hancur seperti rumah tangganya Mbok De yang lalu gitu ya. Karena itu menyakitkan gitu guys ya. Walaupun saat ini Mbok De sudah menikah lagi dengan seorang berondong gitu, tapi Mbok De meninggalkan jejak-jejak yang apa ya, noda gitu ya guys ya. Oke guys, sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat ya, dan terima kasih yang sudah menyimak. Tetap positive thinking, lihat ke depan guys, apapun yang kita hadapi kita tetap konsisten, dan mudah-mudahan semuanya itu menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Apapun yang kita lakukan, kita manusia tidak luput dari kesalahan. Seperti Mbok De sendiri, Mbok De pun bisa berbuat salah yang fatal seperti perceraian ini gitu ya. Karena di setiap kepercayaan maupun agama, perceraian itu tidak diizinkan dan tidak direstui, kecuali manusianya sendiri yang minta dicerai-beraikan gitu ya. Karena yang sudah disatukan sama Tuhan itu tidak boleh dipisah-pisahkan gitu ya. Sebenarnya Mbok De tahu guys, tapi ya itu tadi, Mbok De masih manusia biasa, Mbok De bisa berbuat salah, dan perkataan Mbok De pun bisa salah gitu guys ya. Mohon dimaafkan. Tetap positive thinking, lihat ke depan, jangan sampai kita tersandung guys. Jangan lupa tersenyum dan jangan lupa makan guys. Terima kasih guys, ketemu lagi di video berikutnya. Nanti Mbok De akan cerita bagaimana berikutnya. I love you guys. Bye bye.